Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen 1. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Ketiga, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. 4. Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 5. BPK dan DPA. Di samping lembaga-lembaga tinggi negara di atas, terdapat lembaga tinggi negara yang lain yang wewenangnya cukup minim, yaitu BPK dan DPA. B. Lembaga-lembaga negara pasca amandemen 1. MPR. MPR adalah lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK yang mempunyai fungsi legislasi. Kedua, Presiden berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Warpres. Sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR, sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. 3. DPR. Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya, terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. 4. DPD adalah lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keperwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadanya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Kelima, BPK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 6. DPA. Dewan Pertimbangan Agung telah dihapus pasca amandemen keempat. 7. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di bawah MA. Terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. 8. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. 9. Komisi Yudisial. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.